Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali sahabat-sahabat semua. Dengan saya Bunda Alvero di channel Ruang Curhat Kita Semua. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan komen ya. Semoga dikembalikan sama Allah berlipat ganda kebaikannya. Di sini saya hanya ingin membahas tentang kesombongan. Karena ini memang paling banyak saya temui di mana-mana ya. Jadi kesombongan ini bukan hanya milik orang kaya aja, orang gak punya juga banyak yang sombong. Bahkan kadang-kadang lebih banyak orang gak punya daripada orang kaya. Kalau orang kaya sekarang mah baik-baik hati ya, banyak menolong karena dia bersyukur mungkin dengan pemberian yang diberikan Allah sama dia. Mungkin dia tahu bahwa kesombongan itu akan menghancurkan harta-hartanya, akan diambil kembali, makanya banyak berbagi-bagi. Tapi justru sekarang banyak orang yang gak punya, yang belagu, yang sombong, minta ampun, menghina orang abis-abisan. Itu sering saya temui. Sesungguhnya kita kan sudah tahu bahwa sifat sombong itu paling dibenci sama Allah, paling dibenci, karena kan sudah ada jelas kisahnya. Dulu juga iblis kan sebenarnya juga ahli ibadah, makanya mereka ada di surga, tapi hanya kesombongan mereka. Allah menyuruh dia untuk bersujud kepada Adam, dia nggak mau karena itu hanya manusia, dia merasa lebih hebat sehingga dia nggak mau melakukan itu. Akhirnya dia kekeh nggak mau, akhirnya Allah mengusir dia dari surga. Berarti Allah memang tidak suka dengan orang yang sombong, karena memang iya, karena manusia ini hanya manusia biasa yang nggak berdaya, bagaikan butiran debu. Kita bisa begini, bisa begitu, segala-galanya itu kan karena Allah yang memudahkan segalanya. Makanya disebut semua itu titipan. Kita bekerja bisa mengaruh uang banyak karena Allah memberikan kesehatan sama kita. Coba kalau kita nggak sehat, nggak mungkin kita bisa melakukan itu, nggak mungkin kita punya uang sebanyak itu. Janganlah sombong, karena sombong itu adalah selendangnya Allah. Hanya Allah yang pantas untuk sombong. Kita ini manusia tuh nggak punya pada seluruh tubuh kita pun titipan dari Allah. Bisa aja dari satu saat diambil sama Allah. Dan setinggi-tingginya ilmu manusia, ilmu dalam bidang keimanan keagamaan ya, bukan ilmu bidang yang lain, tapi tetap itu setinggi-tingginya, yang paling puncaknya menyuruh kita menjadi orang yang tawadu. Tawadu itu artinya orang yang selalu merasa dirinya itu gak berdaya di hadapan Allah. Jadi bukan jadi orang yang masih petentang-petentang begini, itu berarti ilmunya sama yang tong kosong nyaring bunyinya. Karena semakin tinggi ilmu manusia, semakin tinggi itu menyuruh kita menjadi orang yang rendah hati. Menyuruh kita orang yang tidak pernah nggak boleh menghina siapapun. Jadi orang yang pengasih dan penyayang seperti sifatnya Allah. Bukannya untuk kita merasa ngejas orang, terus merasa kita patah-patah ngomong seenaknya sambil itu enggak, itu bukan orang yang ilmu tinggi. Jadi ingat saudara-saudara sekalian, kita jangan tertipu ya. Ingat setinggi-tingginya ilmu manusia dalam ilmu keimanan, ilmu agama. Orang menjadi orang yang lembut, orang yang penuh pengasih dan penyayang, dan orang yang tawadu. Itulah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Karena semakin tinggi ilmu manusia, dia semakin sadar bahwa dirinya gak berdaya. Apa segala sesuatunya itu Allah, Allah, dan Allah, dan Allah. Tidak ada lagi selain Allah. Gak ada lagi. Jadi kalau ada orang yang masih sombong, berarti keimanannya bisa kita ragukan. Ngomong-ngomong, mata saya di sini kayaknya berkaca-kaca terus ya, apa gimana maaf ya temennya, mungkin ini efek kamera nih. Saya juga ngeliatinnya dari tadi tapi kalau sekarang memang agak sedikit berkaca-kaca sih. Memang kalau udah ada bicara tentang Allah, memang air mata saya berkaca-kaca. Jadi buanglah sifat sombong itu, karena itu akan menghancurkan kita. Jika kita orang kaya yang sombong, berarti kita akan siap-siap untuk harta kita diambil sama Allah. Tapi kalau kita orang yang istilahnya belum kaya, udah sombong ya, kayak nggak bakalan kaya, nggak bakalan.
Karena kan Allah melihat. Allah tuh maha bijaksana, maha baik. Karena Allah nggak mau hamba-hambanya jadi terjerumus ke dalam dosa ya. Dia belum kaya aja udah menghina orang, udah nggak menghargai orang, bagaimana dia jadi orang kaya. Jadi memang lebih baik dia seperti itu gitu. Jadi sifat manusia itu memang harus dibuang, yang kesombongan itu dibuang pada siapapun. Kalau memang benar-benar kita melihat orang itu kehidupannya di bawah kita, nggak perlu kita merendahkan dia. Nggak perlu. Kita doakan dia supaya dia bisa hidupnya lebih baik. Kalau perlu memang kita bisa melihat penyebab dia seperti itu, arahkan dia supaya dia bisa hidupnya bisa lebih baik. Begitu teman-teman semua. Ya, seperti itu yang ingin saya sampaikan, karena memang saya selama ini saya sering bertemu dengan orang-orang yang sombong dan angkuh, yang merasa dirinya lebih baik, lebih oke, lebih yes, lebih apa-apa dari orang lain. Ya memang saya tahu memang mereka ilmunya memang dangkal sih ya. Jadi kita mau ngomong-ngomong sama dia juga, kalau nggak sevibrasi itu paling sulit memang. Kalau kita duduk sama orang yang tidak sevibrasi dan tidak sefrekuensi sama kita, capek. Kita ajak naik dia nggak mau. Kita kan nggak mungkin turun ke bawah. Karena kita untuk naik aja kita melalui hal yang sangat luar biasa, benjol-benjol, kejeduk-kejeduk gitu kan. Jadi nyungsep-nyungsep untuk mendapatkan level naik itu. Masa kita harus turun ke bawah? Ya kita mengalah aja, lebih baik kita pergi. Kalau memang dia tidak bisa diarahkan, tidak bisa diajak naik, ya udah kita tinggalkan saja. Yang penting kita sudah melakukan ya. Biarlah Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Itu aja teman-teman, saya cuma hanya ingin mengajak kita untuk menjadi orang yang tidak merugi dunia dan akhiratnya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Karena sifat sombong itu merasa diri lebih mulia, lebih pintar, lebih hebat, lebih segala-gala tuh. Gak ada itu. Allah semuanya itu yang membuatkan kita seperti itu. Dari Allah semuanya. Bukan karena kehebatan kita. Bukan. Oke teman-teman. Saya selalu menyemangati dan tidak pernah lupa selalu menyarankan. Berbuatlah kebaikan semampunya. Jangan berbuat keburukan sekecil apapun kepada orang lain. Apalagi yang namanya lidah, perkataan itu paling berbahaya. Paling berbahaya. Banyak terjadi pembunuhan itu hanya gara-gara lidah. Sakit hati orang mendengar kata-kata kita. Jadi jaga lidah ini, paling sadis ya. Tolong dijaga, dan jempolnya juga sekarang itu yang main sosmed ya dijaga. Dan ingat satu hal, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari jempol kita itu akan kembali kepada kita. Jadi janganlah mengeluarkan hal-hal yang buruk, yang baik-baik aja. Karena itu akan kembali ke diri kita, jadi yang kembalinya juga baik-baik aja. Gitu ya sahabatku semuanya. Semoga kita mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu tujuan saya berada di sini. Agar kita menjadi orang yang selalu bahagia di dunia dan akhiratnya. Jangan lupa di-subscribe ya, di-like channelnya supaya saya bisa semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Berapa hari yang lalu saya ada kali 5-6 seminggu apa ya, yang lebih ya, saya nggak bikin konten karena memang kurang enak badan. Terus sekarang saya bikin lagi nih, kayaknya ya udah agak fit gitu. Makasih. Jangan lupa selalu berbuat kebaikan ya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Itu yang akan kita terima ke depannya. Jadi jangan bermimpi kita ingin mendapat kebaikan tapi kita tidak buat kebaikan. Nggak ada. Karena kan setiap apa yang kita perbuat itu yang akan datang ke diri kita. Saya tidak pernah berhenti untuk mengatakan itu supaya kita lebih hati-hati dalam melakukan sikap segalanya, percakapan, ucapan dan segalanya. Itu sahabat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. See you on one next video. Bye bye.